Halo semuanya, perkenalkan saya Jenny Sara Cantika Silaban, NPM 2517051044 dari kelas Ilkom A. Saya ingin membuat video perbaikan kuis statistika. Nah, jadi kita langsung masuk ke soalnya. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara data dan informasi, berikan contoh nyata dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, data itu adalah fakta mentah yang belum diolah, bisa berupa angka, teks, simbol, ataupun catatan. Contohnya itu nilai ujian mahasiswa Ilkom A 80, 85, 90, 70 gitu. Jadi belum jelas gitu datanya. Terus contoh yang lain itu kayak jumlah penjualan hari ini itu 10, 15, 12, 20. Nah, itu datanya masih mentah dan belum dihitung gitu. Terus yang kedua, informasi itu adalah hasil pengolahan data yang akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Itu contohnya kayak rata-rata nilai anak Ilkom A adalah 79 gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Itu diberikan tabel data. Nah, terus kita disuruh membuat ke tabel distribusinya. Jadi yang pertama kita cari itu kelasnya dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n atau banyaknya data kita. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 30. Nah, log 30 itu kan 1,477. Kita masukin 1,477. Terus kita jumlah 1 ditambah 3,3 ditambah 1,477 itu jadi 4,77. Jadi 5,87 bisa ya dibikin jadi 87. Nah, kita bulatin jadi 6 supaya lebih mudah. Lalu yang selanjutnya kita cari jangkauannya. Cari jangkauan itu menggunakan rumus data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Nah, data yang paling besar kan kita punya 55 dikurang data paling kecil kita 10. Jadi totalnya 45. Lalu yang selanjutnya kita nyari panjang kelasnya. Pakai rumus jangkauan per banyak kelas yang udah kita cari tadi. Jangkauannya 45 per banyak kelasnya 6. Jadi hasilnya 7,5. Atau bisa kita bulatin jadi 8. Ini langsung aja kita gambar tabelnya sesuai yang udah kita dapat tadi. Nah, yang ini namanya banyak kelas. Dan yang sebelahnya itu frekuensinya. Nah, karena isi itu panjang kelasnya kan 8 ya. Ya tinggal kita buat, ini contohnya dari 10 ke 17, 18 ke 25 dan selanjutnya. Terus kita isi frekuensinya sesuai tabel yang dikasih tadi di soal. Itu ada 5, 5, 6, 5, 6, 3. Nah, kita tutup dulu tabelnya. Nah, terus di sini aku mau langsung bikin untuk frekuensi kumulatif, nilai tengah dan nilai tengah dikali frekuensi supaya lebih mudah untuk mencari di soal yang B. Jadi langsung aku gambar aja sekalian. Nah, itu FK nilai tengah, F dikali nilai tengah. FK itu ya frekuensinya dijumlahin satu persatu. Jadi kayak 5 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 3 gitu. Jadi hasil akhirnya 30. Nah, nilai tengah itu dari 10 sampai 17, yang di nilai tengah itu di angka berapa gitu. Jadi itu 10 sampai 17 di 13,5. Gitu selanjutnya. Nah, itu dikaliin frekuensi dikali nilai tengah. Itu dapatnya 13,5 dikali 5 dapatnya 67,5. Tuh selanjutnya semua gitu. Terus itu kita jumlahin tuh dari 67,5 sampai ke bawah tambah 107,5 tambahin sampai ke bawah. Jadi dapatnya 979. Nah, sini kita udah mudah untuk mencari yang B-nya. Yang pertama disuruh mean ya. Ya pakai rumus frekuensi dikali nilai tengah per frekuensi. Tadi kan kita udah dapat tuh 979 per frekuensi kita 30. Jadinya 32,63. Terus cari median pakai rumus L ditambah N per 2 dikali frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Nah, ini tinggal kita cari dulu ya N per 2 itu berapa, yaitu
N itu banyak data kita, jadi 30 per 2 sama dengan 15, berarti mediannya adalah 15. Kita cari yang ada 15-nya, nah itu di data ketiga. Berarti kita pakai yang 26 dikurang 0,5, jadinya 25,5. Itu 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi data yang kita pakai. Tuh, data yang kita pakai itu 6. 6 dikali panjang kelas kita 8. Nah, ini tinggal kita jumlah aja. Dan hasil akhirnya itu jadi 32,17. Ini tinggal cari modus. Lihat di frekuensi data yang paling banyak tuh berapa, paling besar tuh berapa. Ternyata ada 2 kan 6-nya. Jadi kita pakai yang pertama aja. Jadi kita pakai data yang ketiga tuh. Makanya L-nya 25,5. Di 1 itu sama ya kayak tadi juga sih sebenarnya, tapi kayak dikurangin gitu. Jadi dapat 1 per 1 ditambah 1. Nah, hasil akhirnya itu jadinya 29,5. Tuh. Terus yang selanjutnya kita cari kuartil 1. Tuh carinya kita jumlahin dulu. 1 dikali 30 per 4 jadinya 7,5. Kita cari tuh yang 7,5 tuh di mana? Di data yang kedua kan ya. Yang 10 tuh. Jadi kita pakai yang itu 18 dikurang 0,5. Rumusnya sama aja ya. L per itu dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang. Nah, ini nggak kelihatan, sorry ya, maaf nggak. Nah, ini kita hitung. Nah, ini udah aku masukin, aku jumlah, tinggal hasil akhirnya yaitu 21,5. Terus cari desil. Ini sama aja juga, cuman lihat kita disuruh cari desil berapa. Ini 7, berarti 7 dikali 30 ini sama aja ya, sama kayak rumusnya ini. Jadi 7 dikali 30 per 10. Kalau desil per 10. Tuh. Per 10. Nah, jadi 210 per 10 jadinya 21. Kita cari data frekuensi kumulatif yang ada 21-nya tuh. Rumusnya sama aja ya. Nah, itu kan ada di data yang keempat. Berarti kita pakai yang 34 dikurang 0,5, jadi 33,5. Tuh frekuensinya dikurang frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kita, berarti 5 kali 8. Tuh hasilnya 41,3. Lalu kita cari persentil, sama aja kayak desil, bedanya cuman di pernya doang. Jadi kalau persentil jadi per 100, jadinya 4 itu kita cari persentil 43 ya. Jadi 43 dikali 30 per 100. Jadinya tuh 1290 per 100. Jadi 12,9. Kita cari data yang ada 12,9 tuh. Nah, itu udah selesai sebenarnya. Dapatnya di data kedua ya, 17,5 tambah 12,9 dikurang 5 per 5 dikali 8. Nah, itu terus aku kurangin dulu. Terus 7,9 per 5. Nah, 17,5 ditambah, itu aku kaliin, jadi 63 per 2,2 per 5. Jadinya 17,5 tambah 12,64. Jadi hasilnya itu sama dengan 30,14 tuh. Nah, ini kita lanjut ke soal yang C, yaitu membuat gambar histogramnya. Ini agak mudah sih sebenarnya, kita udah tinggal ngelihat dari data tabel yang udah kita buat. Nah, ini tinggal kita gambar dulu. Kita gambar dulu ya ininya. Nah, yang samping itu kita buat frekuensinya. Karena ini bilangannya masih kecil ya, jadi aku pakainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang bawah itu data yang kita punya. Ya kayak 10 sampai 17, 18 sampai 25 yang gitu tuh selanjutnya. Ini tinggal kita gambar sesuai tabel yang udah kita buat tadi. Tuh kayak data pertama frekuensinya 5, data kedua frekuensinya 5 juga gitu. Jadi tinggal gambar dia berbentuk batang gitu. Selanjutnya yang poligon ya. Yang poligon juga sama aja, mudah juga. Bedanya kalau histogram kan batang ya. Kalau poligon tuh titik gitu. Ntar kita tarik garis dari titik-titik yang udah kita buat. Sama aja sebenarnya.
sama ya, sesuai yang tabel distribusinya ya. Tinggal kita titikin tuh. Nah, setelah dititikin baru kita tarik garis. Nah, poligon udah selesai tuh. Nah, ini untuk ogive positif. Ini kita gambar dulu. Nah, terus tinggal kita lihat dari frekuensi kumulatif, bukan dari frekuensinya doang ya. Kita lihatnya dari frekuensi kumulatif tuh. Terus yang kita pakai yaitu tepi atasnya, bukan tepi bawah. Tuh makanya 17, 25, 33, 41, gitu, 30. Nah, ini jadinya kalau ogive positif itu dia naik gitu kurvanya. Nah, negatif itu ya kebalikannya. Turun ntar dia apanya. Jadi pakai tepi bawah dan yang bagian frekuensi itu kita pakainya kebalikan dari kumulatif. Jadi kita jumlah dulu ya, ini 30, 25, 20, 24, 9, 3 tuh. Dikurangin gitu loh. Nah, tinggal kita bikin terus tinggal kita hitung. Jadi kalau ogive negatif itu kurvanya dia ke bawah, kebalikan dari ogive positif itu. Nah, udah. Ini tinggal cari skewness pakai rumus rata-rata dikurang modus per simpangan. Nah, kita cari simpangannya dulu tuh. Itu rumusnya yaitu terus F dikali X itu dikuadratin terus per banyak data kita. Nah, tadi kan aku dicari ya F dikali X itu berapa, tapi itu dikuadratin dulu satu-satu. Setelah dikuadratin baru dijumlahin semua. Jadi hasilnya 368 plus gitu. Memang angka tinggi ya. Terus per 30 dikurang X kuadrat rata-rata itu kita kuadratin lagi. Ntar ya. Nih, rata-rata kita tuh 32,63 itu kita kuadratin. Jadi hasilnya 1064,63. Nah, total dari itu kan 1230,22 dikurang 1064,63. Jadi itu hasilnya ya. Ini tinggal kita masukin ke rumus skewness-nya. Nah, itu dapat hasilnya 0,243. Udah selesai. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.